Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa subhanahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamira wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin. Allahumma wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Ighnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hamma wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Wa alam annahu yatasawwaru ay yajtami'a fil 'amali wahid niyatun katsiratun wa yakunu lil 'amili bi kulli niyatin minha thawabut tam. Ketahuilah sesungguhnya mungkin saja digambarkan di dalam suatu amal, digabungkan dalam suatu amal itu niat yang banyak. Mungkin dalam satu amal terdapat niat yang banyak. Wa yakunu lil amili bi kulli niyatin minha thawabut tam. Dan setiap amal itu masuk kepada pekerjaannya, masuk kepada salah satu ibadahnya. Contoh, pagi-pagi sebelum subuh berjalan keluar rumah, niatnya waktu masuk masjid, niat tahiyatul masjid. Yang kedua diniatkannya salatnya tuh salat habis wudu. Yang ketiga diniatkannya salat fajar. Maka mendapatlah pahala 3 niat salat tadi di dalam satu amal. Sungguh luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keagungan yang luar biasa. Dengan niat saja mendapatkan 3 sholat yang dikerjakannya, padahal pekerjaannya hanya 1. Berkat niat bertambahlah pahala yang diberikan. Berkat niat bertambahlah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita semuanya di dalam majelis ini diberikan Allah ketaatan dan keibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misaluhu misal yang lainnya minat ta'ati an yanwi abi qiraatil Qur'an munajatallahi ta'ala. Dan contoh yang lainnya daripada amal yang taat, meniatkan seseorang itu dengan membaca Quran, munajat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Munajat ini arti yang biasanya arti yang nyaman dipahami, artinya takalam, berbicara kepada Allah. Fa innal qari manajin rabbah. Sungguhnya orang yang membaca itu adalah berbicara kepada Allah. Wa yanwi istikhrajal ulumi minal Qur'an fa innahu ma'dinuha. Dan dia niatkan dengan membaca Quran tadi dengan berbicara kepada Allah untuk mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Quran. Betapa banyak orang yang mendapatkan ilmu di dalam Quran karena sirnya Allah itu ada di dalam Quran. Rahasia-rahasianya Allah ada di dalam Quran. Sehingga apabila orang itu ada gundah di dalam hatinya ketika membaca Quran, dilapangkan hatinya. Asalnya yang kada luas, rezekinya diluaskan Allah. Sungguh orang yang mengamalkan Al-Quran setiap harinya, mulazamah kepada Quran, itu orang tuh maksud dalam hidupnya terpenuhi. Karena apa? Amar yang menjadi pedoman bagi umat manusia adalah Al-Quran. Hatta orang kafir, sampai orang kafir pun menjadikan pedoman Quran. Apalagi kita seharusnya menta'zimkan
dan mengagungkan segala yang berkaitan dengan Al-Quran. Sehingganya kada lepas kita membaca Al-Quran setiap hari. Ada beberapa para sholihin yang mendapatkan sir ketika membaca Al-Quran, mendapatkan sir daripada Allah. Kenapa? Sehingga dia mendapatkan lezatnya ketika membaca Al-Quran. Lezatnya itu sampai-sampai ada salah satu habaib yang mendapatkan kelezatan membaca Al-Quran itu, diulangnya suatu kalimat wudda sampai subuh. Habis salat sunat, habis isya, salat sunat 4 rakaat, salat witir 11 rakaat, sampai subuh dia membaca Quran ketika mendapat kalimat udda. Itu karena apa? Setiap ada apanya itu? Setiap ada arti yang pertama, berubahlah arti yang kedua. Dibaca lagi, berubah lagi artinya, maknanya. Karena ilmu Al-Quran ini bilanya ada di dalam hati seseorang, maknanya itu lebih luas. Karena maknanya dari Allah. Bukan makna secara yang kita lihat suar, yang kita lihat, kita pandang. Tapi makna yang hakikinya itu ada dalam hati. Sehingga orang mendapatkan itu bagaimana? Dengan mulazamah kepada Al-Quran, bertakarub kepada Allah dengan Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan Quran, berbincang-bincang kepada Allah dengan Al-Quran, sehingga dia istiqomahkan setiap hari, maka mendapatkan lezatnya itu. Maka seseorang tuh mendapatkan lezatnya itu bukan sesaat, tapi sampai mati mendapatkannya. Karena dia mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Quran, maka Allah akan mendekatkannya kepada Quran. Sehingga mendapatkan futuh. Kata Allah, dibuka seluruh rahasia di dalam Al-Quran ketika dia membacanya. Makanya makna-makna sampai-sampai para sahabat pernah mengatakan, setiap ayat-ayat yang kubaca itu bergerak menjadi penjuru pada malaikat. Dan malaikat itu mentasbihkan kepada aku, mendoakan hidup setiap ayat-ayat Al-Quran. Karena ini pedoman kita, Al-Quran. Walaupun kada tahu artinya, tapi dengan membacanya saja kita mendapatkan ada sir di situ. Sir dari Allah. Sir dari Allahnya lebih kuat daripada sir orang soleh saja kuat, apalagi dari Allah. Rahasia dari orang soleh. Kita mendapatkan sir daripada orang soleh saja, kita mendapatkan ketenangan, apalagi ini sir dari Allah. Ada salah satu ulama lagi yang mendapatkan sir di dalam Al-Quran ini, ketika dia membaca Al-Quran, dia langsung istighraq. Kayak mabuk sampai mabuknya itu mengeluarkan air madu di dalam mulutnya. Sampai-sampai anaknya itu mencolok mulut ayahnya, dan diambilnya madunya itu. Ayahnya sampai enggak merasa mendapatkan itu lezatnya membaca Al-Quran. Sampai-sampai ditanai ini oleh anaknya madunya itu. Sampai setelah dia membaca Al-Quran, itu ayahnya terkejut bahwasanya ada madu. Maka dia membaca Al-Quran itu di luar pada ketika bulan Ramadan, di malam hari saja. Kada pernah Sidin membaca Al-Quran ketika siang. Karena apa? Bisa keluar sewaktu-waktu madunya itu. Luar biasa. Karena apa? Karena kedekatannya kepada Allah diberikan keagungan di dunia, dan diberikan bukti sehingga menjadi syiar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran, itulah ada dauknya, itulah ada rasanya, sehingga kita menjadi contoh bagi kita. Bukannya sia-sia kita membaca Al-Quran di dunia ini, bahwasanya itu hal yang layak, itu hal yang sepantasnya yang kita kerjakan setiap hari, menta'zimkan dan mengagungkan setiap bacaan Al-Quran. Kadang-kala membaca sehari sejuz, selambar, kadang-kala selambar, asa ayat, tapi istiqomah, mulazamah. Dengan kita istiqomah itu, maka akan Allah bukakan segala sesuatu pintunya. Wayanwi, dan diniatkan juga dengan dia membaca Al-Quran tadi, nafa'a nafsihi wa ma'wasami'in, dan niat orang yang dengan dirinya sendiri memberi manfaat kepada dirinya dan orang yang mendengarnya. Ila ghairi dzalik minan niat,
as-salihah hasanah, dan niat-niat yang lain yang saleh dan yang baik. Karena dengan niat saja mendapatkan segalanya dalam satu pekerjaan, membaca Al-Qur'an dan berkali-kali lipat dengan niat saja tadi. Dengan istikhrajil ulumil minal Qur'an, mendapatkan mengeluarkan segala isi-isi makna Qur'an dan munajat kepada Allah, bukan basa-basi membaca Al-Qur'an saja, tapi dengan nafsihi wasami'in, dan orang yang mendengarnya dengan untuk dirinya memberi manfaat. Ila ghairi dzalik minan nasiyah salihah. Wa misaluhu minal mubahat at-tanwiya bil aqli imtithali amri rabbik. Dan contoh yang kedua, minal mubahat, daripada hal-hal yang mubah, diniatkannya ketika dia makan atau segala sesuatu dia makan untuk mengerjakan imtithalil amri rabbik, untuk mengerjakan segala perkara-perkara yang diperintahkan Allah. Fi qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian kalian yang orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada hal-hal yang baik, segala-segala yang kurezekikan, yang kuberikan kepada kalian. Wa tanwi bihi taqawiyya ala taatillahi ta'ala, dan niatkanlah untuk menguatkan diri kita untuk mengerjakan segala amal taat kepada Allah. Wa tanwi at-tasabbuba fi istikhrajis syukur minka li rabbika id yaquluhu subhanahu kullu mirzqi rabbikum washkurulah. Setiap rezeki, dan niatkanlah dengan istikhrajis syukur, mengeluarkan rasa syukur di dalam diri kita kepada Tuhan. Karena orang yang mengeluarkan rasa syukur dengan Allah itu, maka sahlah salatnya dengan zahir dan batinnya. Karena ketika dia menyebut alhamdulillah, tidak pantas bilanya orang itu kada bersyukur setiap amalnya dalam setiap harinya. Setiap hari orangnya kada bersyukur li ghairillah, selain kepada Allah, maka ketika dia menyebut alhamdulillah, maka kada sesuai dengan apa yang dikerjakannya di dalam salat. Ketika serasilah apabila seseorang mengerjakan salat dengan membaca alhamdulillah, dia terus di dalam sehari 24 jam bersyukur kepada Allah. Terus bersyukur kepada Allah apa-apa yang diberikan kepada Allah kepadanya.